lalu lintas semenjak lulus langsung masuk lalu lintas sekitar 8 tahun. Karena saya dari kecil, beliau udah jadi polantas. Siap, betul. Artinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan adanya pungli di lapangan, Pak ya? Tidak perlu ada kekhawatiran pungli di lapangan. Kalaupun ada, silakan difoto seperti Ya. itu, gitu Pak. Guys, kami dari Aldi Awaludin Channel mengucapkan Dirgahayu Polantas yang ke-65 Indonesia Tertib 2020. Mic on? Oke, kita mulai nguliknya. Assalamualaikum guys, selamat pagi. Gua Aldi Awaludin bersama teman gua kali ini. Sama Hafid ya, Pit. Yap. Kita hari ini di mana? Kita ada di Polres Pandeglang. Nah, dan kita akan coba bertanya-tanya nih. Jadi kan akan ada Hari ini HUT Polantas HUT Polantas ya, yang ke-65. ke-65. Nanti kita akan coba tanya-tanya ke Pak Kapolres, ke Kasat Lantas tentang Polantas ya. Iya. Giatnya juga hari ini ada giat. Tadi sih ada donor darah. Donor darah. Cuman kita kesiangan ya. Kita kesiangan. Oke guys, ikuti terus channel Aldi Awaludin. Yuk, kita masuk ya. Ini dulu kita nih. Nih ya. Satu lagi. Oke, kita masuk ya. Assalamualaikum. Wah, ada buka saatnya nih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya. Pertama kita ngucapin dulu nih ya. Iya, selamat HUT. Selamat Polantas. Hari Lalu Polantas. lintas. Polantas apa lalu lintas Ibu? Sama aja sebenarnya Polantas itu singkatan dari Polisi Lalu Lintas. Ah. Jadi kalau lalu lintas ya lalu lintas, sama aja sih. Yang ke-65 ya. Ke-65. Kegiatannya apa aja nanti Bu? Ini Kegiatannya apa aja yang sudah kita lakukan itu pertama kita sudah melaksanakan bakti sosial pembagian sembako sebanyak 500 paket yang udah kita sediain. Itu targetnya kita berikan kepada masyarakat korban laka lalu lintas, kemudian tukang ojek, kemudian supir bis dengan anak yatim piatu. Terus selain itu ada juga apa lagi Bu? Donor darah ada? Oh ya, ada donor darah juga yang baru kita laksanakan. Oh, tadi ya udah ya? Iya, tadi pagi. Kemudian saya mau nanti ada donor tadinya. gitu ya. Nanti ada pembagian masker. Kemudian nanti puncak acaranya adalah kita bikin acara syukuran sekaligus santunan pada anak yatim piatu. Bu, itu kan kegiatannya. Ibu udah berapa tahun nih? Jadi berapa tahun? Udah tanya ibunya. Oh iya. Betul ya? 10 bulan. 10 bulan. 10 bulan ya. Di lantasnya. Tadinya Di belum. Kalau jadi Pandeglang. Kalau jadi Polantas udah berapa lama? Dari Polisi Lalu Lintas semenjak lulus langsung masuk lalu lintas sekitar 8 tahun. Wah. Kenapa kita harus memilih Ibu sebagai orang Polantas? Kenapa suami memilih seorang Polantas, Bu? Suami bukan melihat dari lalu lintasnya, Oh, bukan. tapi melihat orangnya. Oh gitu. Dimanapun Rizka berada, dia akan Iya. tetap cinta gitu ya. Tanya nih Al, kan ini HUT Polantas Bu. Perkembangan laka lantas di Pandeglang berkurang apa menurun di HUT Polantas tahun Untuk ini? bulan ini, kita bicara bulan ini ya. Untuk bulan ini tingkat kecelakaan alhamdulillah menurun. Tapi untuk pelanggarannya, Untuk pelanggarannya bertambah. Jadi masih banyak masyarakat yang belum sadar dan belum paham betul apa sih fungsinya mentaati tata tertib lalu lintas di jalanan itu apa gitu. Mereka lebih cenderung takut kepada polisi, bukan sadar untuk melindungi dirinya sendiri ketika berlalu lintas dalam berkendara gitu. dan terakhir nih Bu, kan sekarang ada juga operasi gabungan tentang penggunaan masker ya, protokol kesehatan. Iya. Itu kan kalau dengan Pol PP selalu gabung. Tapi ketika tidak ada Pol PP gitu Bu, apakah Polantas juga ikut memberikan teguran apa gitu? Nah, ranahnya berhubung untuk penertiban masker itu adalah ranahnya pemerintah. Jadi sifatnya kita hanya untuk membackup. Adapun kegiatan di beberapa polsek yang saya pantau tetap, tapi untuk kegiatan rutinnya dalam hal penindakan itu kita serahkan kepada Pol PP. Kita hanya mendukung peraturan Bupati saja tentang masalah penggunaan masker seperti itu. Tapi kita pun tetap kita lebih jatuhnya kepada menghimbau masyarakat untuk tertib menggunakan masker, itu aja sih Mas. Oke deh, terima kasih Bu Rizka ya. Tetap Sama-sama. semangat untuk polisi lalu lintas ya Pit ya. Semoga
makin jaya, Makin jaya. sehat walafiat, Amin, dalam pandemi iya. ini ya, jauh Itu dari ya. mara bahaya. Tuh. Apalagi sering kontak dengan banyak orang ya Bu Iya, ya di betul masa sekali. pandemi. Resikonya sangat besar sekali anggota di lapangan. Guys, kami dari Aldi Awaludin Channel mengucapkan Dirgahayu Polantas yang ke-65 Indonesia tertib 2020. Keselamatan nomor 1. Dirgahayu Polantas. Bye. Halo guys, kita sekarang lagi masuk ke ruangan pembuatan SIM ya bersama Brigadir Angga. Halo Pak Angga. Halo. Selamat pagi. Pagi, Pak Aldi. Pak Angga, sebelumnya kita mengucapkan Dirgahayu Polantas ya yang ke-65. Ini pembuatan SIM normal aja nih di masa pandemi seperti ini. Normal aja, yang penting tetap protokol kesehatan nomor 1. Utama ya, protokol kesehatan, penggunaan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan yang terakhir apa Pak Aldi? Yang keempat, Apa tuh? bunga cantika. Nah, menghindari kerumunan. Oh iya, ini Ya. Sesuai dengan protokol kesehatan kan Ya, ya. social distancing. Di sini ada garisnya merah, jadi duduknya pun berjauhan. Sekarang pembuatan SIM dengan cepat sekali kan ya. Berapa menit? Kalau untuk baru itu sesuai Perkap Hmm. Kapolri nomor 9 tahun 2012 itu sekitar 60 menit untuk baru. Untuk perpanjang 15 sampai 20 menit. Oh gitu. Dites dulu nggak? Ya dites dong, kalau si baru dites kecuali perpanjangan. Kecuali perpanjangan. Ya, Tapi kalau misalkan telat 1 hari, Mas tetap Bro? kalau telat 1 hari harus mengikuti proses baru karena sesuai peraturan Kapolri untuk SIM sekarang sudah online, bisa diperpanjang di seluruh Indonesia. Yang penting masa berlaku masih aktif dan mempunyai EKTP. Nah, masyarakat kan masih suka khawatir, wah bikin SIM tuh susah katanya ya. Harus lewat calo, bener nggak sih? Enggak, sebenarnya bikin SIM itu gampang. Yang terpenting yang pertama sudah tahu materi, yaitu rambu-rambu Ya. dan etika berkendara. Jadi keseharian kita sebenarnya yang diujikan di jalan raya sehari-hari. Iya, iya. Contoh nih, pakai helm, ya kan? Baik penumpang maupun pengemudi wajib menggunakan helm. Itu salah satu. Dan yang kedua tentang rambu-rambu kan sudah ada tuh rambu-rambu larangan, perintah, petunjuk seperti itu. Oke deh, thank you nih Brigadir Angga. Wih, sekarang udah Brigadir Oh belum? iya, alhamdulillah. Udah Jadi 3 kemarin. sekarang. Terima kasih ya, tetap semangat. Dirgahayu Polantas. Dirgahayu Polantas Keselamatan nomor 1. Oke. Guys, ini kita akan coba ke Pak Kapolres nih ya. Kita akan tanya nih harapannya bagaimana tentang lantas nih di ulang tahun yang ke-65. Kita ketemu ya. Terusin aja kamu, terusin. Ya, kita ketemu Pak Kapolres nih. Assalamualaikum Pak Kapolres. Dari Aldi Awaludin Channel, Pak. Izin Pak, kita kan sebentar lagi HUT Polantas ya Pak ya, yang ke-65. Pesan Bapak untuk lantas di zaman now nih, Polantas harus kayak gimana sih Pak nih Pak? Oke. Fungsi lalu lintas, sebelum saya menjelaskan fungsi lalu lintas, Ya. mungkin saya akan menjelaskan fungsi kepolisian. Iya. Fungsi kepolisian itu tujuannya adalah memberikan perlindungan terhadap setiap orang, supaya orang-orang tersebut tidak berbuat semaunya, Iya. sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya. Dalam hal fungsi lalu lintas, tentunya penguraian dari fungsi kepolisian adalah menjaga seluruh para pengendara Iya. terlindungi dari segala bentuk ancaman, baik ancaman kecelakaan, ancaman tabrak lari, maupun ancaman pelanggaran. Ini tugas dari fungsi lalu lintas. Bagaimana untuk memberikan perlindungan tersebut, tentunya kita akan mengoptimalkan tentang edukasi. Iya, Pak. Edukasi ini yang biasanya dilakukan ke sekolahan-sekolahan, ke komunitas-komunitas. Nah, sekarang dengan adanya teknologi ini, edukasinya melalui medsos. Iya, Pak. Dengan hal-hal yang humanis, yang lucu-lucu, bahasa yang mudah dan bisa diterima masyarakat. Terus kan masih ada stigma tuh Pak, masyarakat juga kalau ke Polantas kan takut ditilang nanti dipinta uang kan Pak, ada punglinya, bagaimana tuh Pak? Jadi dengan adanya medsos ini memudahkan kita untuk mengawasi polisi-polisi yang ada di jalanan. Kalau di era zaman dulu
masyarakat tidak banyak tahu. Iya. Tapi untuk saat ini yang dulunya masyarakat nggak tahu, Iya, iya. banyak yang tahu. Iya, iya. Kalau dulu mau melaporkan polisi, banyak birokrasi yang tersekat-sekat. Contoh mungkin mengirimkan surat nanti terganjal, atau mungkin akan menemui pimpinannya terganjal. Saat ini dalam hal pengawasan fungsi lalu lintas, bisa langsung difoto, bisa langsung di video, Iya. atau cukup WA, bisa dikirim kemana-mana. Oh, artinya masyarakat tidak perlu khawatir lagi akan adanya pungli di lapangan, Pak ya? Tidak perlu ada kekhawatiran pungli di lapangan. Kalaupun ada, silakan difoto seperti Ya. itu, gitu Pak. Bisa difoto, kemudian langsung bisa Langsung disampaikan. tindak oleh Bapak Ah, langsung ya. tindak langsung, ya. Nah, oke Pak. Dan sekarang kan di Pandeglang nih sudah kawasan tertib ya. Wah, alhamdulillah dengan di bawah kepemimpinan Bapak dari mulai sukarela sampai ini sudah tertib nih orang. Rencana apakah akan dipanjangkan lagi Pak kawasan tertib itu Pak? Apa memang bagaimana ke depan Pak seperti itu? Kawasan tertib lalu lintas ini salah satu project, pilot project Iya. untuk mengajak ke wilayah-wilayah lain Iya. supaya tertib mengikuti di area Jalan Sukarela sampai Gedung Pancasila. Dengan tertib lalu lintas di area tersebut secara tidak langsung dapat mengubah perilaku setiap orang. Iya. Perilaku orang dalam arti yang biasanya berkendara sembarangan atau mungkin tidak tertib, mengganggu pengendara yang lain, paling tidak akan mengubah perilaku dalam kesehariannya. Harapannya seperti itu. Oke. Dan Pak terakhir pesan Bapak untuk para Polantas nih yang akan berulang tahun ini ke depan harus seperti apa Pak Lantas Pak ya? Pesan saya kepada seluruh jajaran kepolisian lalu lintas agar bersikap lebih humanis pada saat memberikan teguran. Karena masyarakat atau siapapun itu ditegur, dihentikan, sudah tidak suka karena merasa terganggu. Jangan sampai sikap atau mungkin rasa tidak suka ini ditambah dengan gestur tubuh, ucapan, kata-kata yang kasar pada saat memberikan teguran atau menghentikan. Semoga fungsi lalu lintas semakin baik, semakin humanis, dan disayangi oleh masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi kami ucapkan dirgahayu untuk Polisi Lalu Lintas yang ke-65. Mantap. Terima kasih. Sama-sama Pak. Guys, saat ini kita bersama, wah ini sih polisi yang legend menurut saya ya. Karena saya dari kecil beliau udah jadi Polantas. Siap, betul. Sekarang saya sudah gede banget nih ya. Banget ya, iya. Dan bersama Pak Haji Dadan, Kanit Dikyasa ya Pak ya. Betul, betul. Pak Haji, ini kan HUT Lantas nih. Iya, betul. Sudah berapa tahun jadi polisi nih? Polantas terutama. Polantas ya, Polantas saya 30 tahunan ya? 32 tahun lah. 32 tahun? 32 tahun, iya saya tuh. Dari Serda ya sampai sekarang. Alhamdulillah ya mungkin itu kebijakan pimpinan, kepercayaan pimpinan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih di fungsi lalu lintas, yaitu sekarang Kanit Dikyasa. Oh iya. Kesan pesannya nih Pak selama jadi polisi lalu lintas nih seperti apa Pak? Ya pesan kesannya jadi polisi lalu lintas itu ya kalau kita dinikmati ya, disenangi ya enak juga ya. Biar bebannya juga ya agak lumayan ya, kita harus apel jam 6 ya. Beda dari yang lain ya? Yang beda yang lain, apel jam 6, pulang paling belakangan. Ya itu ya namanya tugas lalu lintas itu. Tugas lalu lintas ya. Ya betul. Di sisa pengabdian berapa tahun lagi kira-kira? 6 tahun lagi, 6 tahun lagi. Mau tamat di lantas aja apa gimana nih? Ya kalau menurut saya ya gimana kebijakan pimpinan aja ya. Saya siap aja ditempatkan di mana saja ya. Alhamdulillah untuk sementara ini saya masih tetap ya percaya oleh pimpinan ya di Lalu lintas, lalu ya. lintas ya betul. Tapi dari di antara semua anggota lantas, Bapak yang paling lama berarti ya? Yang paling lama, yang paling Lintingan lama. Bapak yang masih tugas sudah nggak ada di lantas tapi ya? Udah nggak ada di lantas, ya, sudah udah tersebar nggak ada di ya. lantas lah. Oke. Iya, paling juga ada bukan litingan kakak liting lah, yang ada di Kanit Laka Pak Bariman lah. di Oh, situ lah. iya, iya. Pak Bariman baru ke saya yang paling tua lah, yang Oh, paling senior. Iya iya baik, terima kasih Pak Haji, sukses selalu. Terima kasih. Mudah-mudahan pengabdiannya dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, 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 amin. Sekali lagi dirgahayu lantas. Nah kita ketemu nih sama abang-abang
Lantas nih. Siap. Selamat siang. Siang. Dengan Saya Bribtu Nawafil. Saya Bribtu Rizky. Oke, pertama kita ngucapin nih ya dirgahayu untuk Lantas yang ke-65 nih. Betul. Abang-abang sekalian dari mana nih? Dari biasa dari pos. Dari pos ya. Tasakuran ke Iya. Polres di aula. Oh, ada di aula ya. Udah tahun ini ya. Udah berapa tilang nih yang sudah dikeluarkan? Sudah tidak terhingga lah. Sudah tidak terhingga. Iya. Ada pengalaman lucu nggak ketika nilang orang gitu? Pada saat hari Minggu kemarin kalau nggak salah ya. Minggu kemarin saya melakukan tilang ya. Kan tetapi si pelanggar itu tidak tidak sadar akan kesalahannya. Oh gitu. Iya. Terus? Akhirnya setelah saya jelaskan, kenapa saya Pak diberhentikan? Nah, sekarang sampean kata saya kan bawa penumpang tapi nggak pakai helm, merasa bersalah apa enggak? Oh gitu, dia nggak pernah nggak pakai helm ya? Nggak pakai helm. Iya. Terus? Waduh, ya kalau misalnya seperti itu ya saya merasa salah Pak, kata. Ya udah berarti sampai merasa salah ya. Iya ya. Kadang kita lucu ya, karena tidak buat keselamatan diri sendiri, kan, tetapi dianya tidak merasa bersalah gitu. Oh gitu. Iya. Kalau sama Apil sendiri nih, kan seringnya saya lihat bawa moge ya, bawa moge ya. Betul. Kesan bawa moge paling seru tuh kapan tuh? Kira-kira? Bawa moge paling seru waktu pas kemarin ke Curug Putri di Carita itu sama Bapak Kapolres, Ibu Kasat. Dan yang lainnya semua dari sini setar. Kita ke sana ya alhamdulillah nyampe sana ya treknya sangat luar biasa. Oh gitu. Karena kan dari bawah itu nggak bisa naik mobil, ya akhirnya kita menyewa ojek dari bawah ya ke atas. Terus ya bawa moge alhamdulillah nyampe. Oh gitu ya. Terus udah gitu, kalau bawa moge berarti kan kenceng banget tuh. Iya. Pernah nggak ngejar-ngejar si pelanggar gitu kan? Alhamdulillah belum pernah kalau ngejar pelanggar pakai moge karena bahaya. Oh gitu. Karena moge itu berat ya, bahaya kalau bawa ngejar pelanggar. Mungkin moge mah cuman untuk pengawalan aja. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Dengan siapa nih Pak? Pak Arif Pak. Arif dari mana Pak? Dari Ciekek Pak. Oh dari masyarakat Dari ya. masyarakat betul. Oke. Betul, ya. Apa nih? Mau ngucapin gak nih? Lantas kan ulang tahun nih. Oh iya Pak. Iya gimana? Siap Pak. Selamat ulang tahun Polantas yang ke-65. Semoga tetap jaya. Woi, tetap mengayomi ya. Mengayomi masyarakat Pak. Iya. Suka pakai helm kan? Suka Pak. Oh, iya. Helm saya melengkap Pak. Oke, SIM ada? Ada Pak. SIM A, SIM C? Ada Pak. Wah, mantap. Iya, Oke, Pak. terima kasih Pak Iya, Pak, Arif. sama-sama, Pak.